Baik, terima kasih. Pertama-tama selamat datang di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, saya Raffi, Sarjana Ekonomi, lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lebih baru 1 tahun ya. Jadi terkait dengan kegiatan pelatihan ya, Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2019 sudah terbentuk SDC ya, sebagai wadah untuk melatih masyarakat pencari kerja di Kabupaten Aceh Tamiang untuk dilatih dan menjadi tenaga yang produktif dalam bentuk kita kelompok kerja mandiri, ya, kelompok usaha mandiri ya, kelompok usaha mandiri. Memang Aceh Tamiang belum memiliki BLK. Nah, sementara kita kerjasama dengan BBPVV Medan ya untuk melatih, dan juga dengan BBP Banda Aceh ya. Dan ada beberapa balai pelatihan di luar Sumatera, Bekasi, Tangerang, Semarang ya, Semarang juga ada beberapa lah untuk melatih masyarakat pencari kerja di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk lahan BLK sendiri sebenarnya kami sudah ada bermohon ke Kementerian Tenaga Kerja untuk pada tahun 2021 ya, sudah ada usulan kita. Kebetulan kita ada gedung dan lahan yang representatif, memang sudah bisa untuk dibuat suatu BLK di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun sampai saat ini memang belum ada realisasi ya. Kita sudah melakukan usulan lahan, kebutuhan lahan dan lain-lainnya sudah kita ajukan melalui Pak Bupati. Demikian untuk sementara, tapi sampai hari ini memang belum ada terrealisasi. Sedangkan untuk SDC sendiri kita bekerja sama untuk workplace-nya, kita bekerja sama dengan SMK yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi sesuai dengan kejuruannya kita tempatkan, misalnya menjahit dan lain-lain, itu ada SMK 3 untuk refrigerasi, kendaraan bermotor, ada di SMK 2 dan lain-lain, ada 5 SMK yang kerjasama kita di SDC ya, gitu. Karena mereka punya peralatan, punya gedung yang memang cukup memadai lah. Gitu. Artinya selama ini pelatihan yang diselenggarakan itu berasal dari APBN, Pak? Sumber anggaran untuk pelatihan kita ada bersumber dari baik APBK sendiri, APBA dan APBN. APBN kita khususnya kita menerima dari BBPVV, baik Medan dan Banda Aceh dan lain-lain ya, yang untuk luar Sumatera kita awal tahun kemarin ada 2 kita kirim ke Cepu ya, ke Cepu di Migas. Berapa orang? 2 orang. Itu kita untuk pelatihan forklift. Forklift. Iya. Masuk ya, jenis alat berat ya, forklift ya. Ada menjahit ya. Menjahit ke Semarang, Pak, untuk desainer pas 2021. Itu di mana, Bu? Di BBPV Semarang. Artinya kerjasama dengan BBP itu berarti karena di sini ada SDC, Pak? Iya. Artinya kan mungkin kalau nggak ada SDC di sini belum tentu juga kita punya link seluas itu, Pak ya? Ya, alhamdulillah sejak 2019 terbentuk SDC,
Kita juga ada MOU dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita ada beberapa balai yang bisa kita untuk mengirim warga kita, Aceh Tamiang lah. Yang terdekat kita kan dengan BPV Medan. Untuk tahun ini kemarin kita melatih mendapat 3 kelas dari BPV Medan untuk menjahit dan 3 kelas. Pelatihannya di Medan? Enggak, pelatihannya di sini. Kebetulan ada workplace kita yang memang sudah disurvei memang layak untuk dilatih di tempat untuk menjahit ya. Itu 3 kelas. di industrinya Pak? Workplace-nya Pak? Di workplace-nya, di tempat pelatihannya. Ya maksudnya workplace itu di industri atau di sekolah SMK? Di sekolah SMK. Di SMK. Ya. Nah, bagaimana dengan ini Pak, ketersediaan instruktur Pak? Apakah mungkin dengan bekerja sama dengan workplace, mereka menyediakan gurunya untuk jadi instruktur kita, atau kita memang punya instruktur sendiri Pak? Untuk kita SDC kita memang kita kerjasama dengan SMK, yang mana SMK itu juga menyediakan instruktur, dan ada juga mereka memiliki kompetensi ya, sebagai mereka instrukturnya gini Pak, sudah dilatih memang khusus untuk melatih mereka tuh misalnya di SMK 3 memang untuk menjahit, SMK 2 refrigerasi memang sudah ada. Mereka berarti sudah mendapat sertifikat kompetensi UNSP yang layak menjadi instruktur tenaga kerja. Kemudian kendalanya Pak, selama kan kita ini artinya menumpang Pak ya. Nah, mungkin apa yang menjadi kendala, atau mungkin sama sekali ini malah menyenangkan dengan kondisi seperti ini Pak? Sebenarnya kalau kendalanya kita tidak ada ya, karena biasanya kegiatan-kegiatan kita ini kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah sendiri, di SMK. Tentunya mereka jangan sampai beradu dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kami tinggal penyesuaian aja dari kita. Yang menjadi yang mendasar bagi kami ini adalah tentunya karena kita menggunakan anggaran otsus. Di sini kita fokus untuk kegiatan pelatihannya. Sementara kita perlu juga setelah pasca pelatihan untuk kegiatan MONEF. Nah, anggaran MONEF itu tidak boleh dari anggaran otsus, dari dana otsus. Nah, di sini kita, dari APBK memang sudah beberapa tahun ini memang tidak teranggarkan karena banyak kegiatan termasuk pemotongan ya, refocusing karena COVID, dan 2 tahun belakang ini jelas untuk persiapan pemilu serentak. Nah ini, jadi di situ sedikit kendala untuk MONEF. Apa yang sudah kita laksanakan, kita latih, kita bukan tidak ada sama sekali ya, ada tentunya, tapi nggak maksimal, itu saya kira. Mungkin Bapak bisa jelaskan, ini kan kalau dengan kita bekerja sama dengan workplace, artinya kan kita nggak gitu repot Pak ya, tidak repot merawat tempat pelatihan, tidak perlu repot menyediakan instruktur. Apa mungkin ke depan sebaiknya nggak usah ada BLK gitu Pak, kita dengan workplace aja gitu, atau mungkin malah lebih bagus ada BLK gitu? Ya, sebenarnya lebih baik kita memiliki BLK sendiri. Nah, untuk Aceh Tamiang kita memiliki BLK, tentunya bukan hanya masyarakat Tamiang, mungkin sekitaran Tamiang juga bisa untuk dilatih ya, karena itu kalau kita sudah punya BLK, anggaran kan bukan dari APBK lagi, sudah anggaran dari pusat ya, dari kementerian. Nah, peluang untuk kita akan lebih besar. Nah, di situ sebenarnya keuntungan kalau kita punya BLK sendiri. Nah, sementara kalau kita yang selama ini yang sudah berjalan beberapa tahun ini, belakangan ini kita punya workplace yang notabene SMK yang ada di sini, kejuruan yang ada di sini,
ya kami itu sangat terbantu, ya, sangat terbantu dan tidak ada kendala lah kalau untuk pelatihannya. Di sana mereka sudah ada lengkap alat-alatnya dan instruktur. Jadi ya, sangat terbantu Pak ya? Sangat terbantu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita semakin mantap untuk punya BLK sendiri Pak. Dengan Insya Allah. Selama ini Pak ya? Ya, Insya Allah. Kemudian Pak yang terakhir yang ingin kami ketahui, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana sih kerjasamanya BLK komunitas. Kan BLK komunitas itu langsung mereka tuh ke pusat atau ke BPP. Bagaimana kerjasama yang selama ini sudah pernah dibangun antara Dinas Tenaga Kerja dengan BLK komunitas yang ada di Tamiang? Mungkin saya belum pernah ini ya, mungkin dari Ibu Kabid bisa menjelaskan. Saya belum pernah ada komunikasi dengan BLK komunitas. Komunitas kita belum. Belum ada. Belum ke sana kita. Atau Ibu punya data berapa BLK komunitas yang kita miliki di Tamiang sekarang? Kalau yang komunitas yang mana nih maksudnya? Yang di pesantren itu. Di pesantren. Iya. Hari ini kayaknya belum ini kita Pak, belum pernah menjalin untuk BLK komunitas belum. Memang kemarin sudah ada informasi, cuma kita belum ada tindak lanjut Pak untuk komunitas. Kemarin dari Bu Desi kan ada pertemuan yang kemarin tuh ada, cuma kita belum ini Pak. Belum ada. Belum ada hubungan ya. Belum ada hubungan kerjasama. Belum ada kerjasamanya. Karena kan secara ini BLK komunitas itu kan mereka punya kejuruan yang spesifik. Jadi misalnya mereka punya kejuruan otomotif, berarti mereka punya bengkel atau punya workplace tempat melatih otomotif. Nah, kemudian kalau misalnya mereka punya konveksi, berarti mereka punya peralatan lengkap itu dari Kementerian Konveksi. Mungkin harapan kami seandainya nanti kita bisa bangun komunikasi dengan BLK komunitas, mungkin bukan hanya mitra kita nanti hanya SMK saja, tapi juga bisa kita bermitra dengan BLK komunitas, karena kan BLK komunitas juga bagian dari keluarga besar Ketenagakerjaan Republik Indonesia gitu Pak. Tapi sepengetahuan kita di sini belum ada ya? Belum ada ya. Belum ada. Nanti juga kami akan cross check ke BPP Banda Aceh, karena mereka pembina BLK komunitas seluruh Aceh gitu, bukan gitu. kita. Ya. Karena BLK komunitas itu di BPP Pak ini ya pembina. Iya. Tunduk langsung di kementerian ya. Kementerian Tenaga Kerja. Yang kita sayangkan gini Pak, ada indikasi beberapa BLK komunitas yang sudah mencapai usia. Ini kita seperti khawatir kalau seandainya kabupaten itu tidak tidak bisa berkolaborasi dengan mereka, takutnya nanti BLK itu bakal berubah fungsi dia nanti kan ya. Karena BLK komunitas rata-rata di Aceh kami temukan itu di pesantren Pak ya. Belum ini Pak, secara ini saya juga belum. Yang sepengetahuan kami, yang pesantren yang ada di Tamiang ini memang tidak memiliki BLK. Yang sepengetahuan kita ya, belum ada. Nah, yang ada ini Pak, LPK itu yang baru. LPK, kalau LPK ada, cuman dia kan di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Ada pembentukan baru. Ada pembentukan baru. Itu khusus ke ini pertanian. Oh gitu ya. Tapi kalau dengan LPK hubungan kita gimana Bapak Ibu? Kan mereka izinnya di kita ya. Ya hari ini karena rata-rata mereka instrukturnya kayaknya Pak. Dan kemarin yang sudah terakreditasi satu. Yang di Tamiang Hulu. Nah, yang lainnya sepertinya terkendala instrukturnya. Jadi, instruktur kan harus pelatihan, dasar, terus pelatihan lanjutan itu mungkin yang masih terkendala. Dulu ada beberapa LPK komputer juga yang pernah kita fasilitasi, tapi kita juga belum sempat memonitoring bagaimana kondisi mereka hari ini. Mungkin terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mungkin kami izinkan kami mau lihat kondisi pelatihan di boleh workplace. Yang sedang berjalan ini ada dua workplace, SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3. SMK Negeri 2 khususnya repigrasi. Yang SMK teknik pendingin. Yang SMK 3 menjahit. Baik. Nah, boleh nanti bisa ya Ibu dampingi ya. Siap. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ya. Terima kasih juga. Selamat bertugas kembali. Sama-sama ya. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe dan aktifkan lonceng.